Aku berani tampil beda. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Jadi hari ini kita akan membahas seperti lagu aku tadi, yaitu berani tampil beda. Tapi sebelum itu, mohon maaf, ini emang kayak gini ya. Satunya udah saya habisin karena saya haus. Jadi saya cuma menyediakan satu untuk kamu saya. Jadi kita akan membahas mengenai tema yang sangat-sangat berkesinambungan dengan hari yang akan kita lewati sebagai seorang perempuan, yaitu Hari Kartini. Kita akan mendatangkan sosok yang sangat kita undang jauh-jauh dari belahan pulau di seberang timur sana, yaitu Pulau Sabu. Beliau ini adalah seorang perempuan yang terlahir dari keluarga di tengah-tengah keluarga Sabu ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak, Bu? Kita tampilkan sekarang tamu kita. Ini dia, Aci. Halo guys. Hai guys. Kan saya udah tahu nih nama kakak. Tapi orang di rumah nggak tahu siapa kakak. Masa sih? Iya, ini sekedar tahu. Wah, Konten kreator tahu. oh ini temennya Mas Yosi ya katanya. 1 minute later. Ini adalah sosok yang akan menemani saya dalam membahas mengenai tema yang malam ini kita akan bahas, yaitu berani tampil beda. Wow. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu kepada Butuh diperkenalkan lagi. banget. Bukannya aku udah ada tenar gitu. Lihat nanti TikTok saya di sini. TikTok, Apa saya? TikTok, Instagram. Nah ini nomor WA di sini nih, nomor WA di sini. Jadi kalau Nggak usah terlalu manis aku untuk kalian lihat. Ya, terima kasih untuk undangannya. Tentu menurut saya ini satu kebanggaan dan kesempatan yang sangat istimewa untuk saya membagikan pengalaman tentunya, dan ada bincang-bincang akan kami nanti lanjutkan ke depan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya tidak asing lagi untuk di kompleks dan di kampus tercinta STTE, the best. the best. Yang mau join ke STTE silakan. Ayo STTE, Teman-teman. ayo. Aku cinta kalian yang suka masuk STTE, cepet ayo. Haleluya. Oke, nama saya itu nama lengkap saya. Sebenarnya anak agak unik dan mungkin teman-teman yang menyaksikan nanti senyum sendiri atau Ketawa, bisa ketawa, membayangkan lah. ketawa. Nama lengkap saya itu Lena HE. Harusnya ada petik di atas karena nggak tahu tiba-tiba hilang petik itu. Jadi disebut di sini Lena HE. Gitu. Lena, hai. Ya, saya alumni STTE tercinta. Wis, gila. Bangga ada di STTE. Sangat bangga. Jadi jangan lupa join yang mau join ya. Yang teman-teman yang lagi sekarang kelas 3 SMA silakan join bulan 6. Nanti ada kok formulirnya ditampilin sama editor kami. Editor yang terbaik. Editor, Bapak editor. Itu perkenalan saya malam hari Jadi ini. Daripada itu nanti hubungi nomor di bawah. Saya banyak job soalnya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau silakan kontak saya, silakan. Kontak. Ya. Mau via call, apapun. video terserah. call, video Yang penting untuk membangun ke depan. streaming. Oke? Siap. Kembalikan kepada Oke, siap. hambanya. Oke. Jadi Kak Lena. Wah. Kakak Lena ini dulu waktu saya tingkat 2 adalah seorang ketua asrama. Jabatannya ketua asrama bagian akademis. Dengan tapi lucunya Kak Lena ini ujung-ujungnya Kak Lena mengabdi di sini sebagai bidang pelayanan. Sangat jauh berbeda. Sorry. Bukan mengabdi guys. Tolong ikatan dinas. Oh ya, katanya ada kesana gitu.
ada kesana gitu. Amin. Amin, kita doakan lah ya. Oke. Jadi Kak Lena ini adalah tamu kita malam ini. Kita akan membahas mengenai berani tampil beda dan berkaitan dengan Hari Kartini. Ya identik dengan Hari Kartini pasti ya karena ini bintang tamunya cewek lah, pasti karena Hari Kartini toh. Ngelihat Hari Kartini. Iya, bentar lagi Hari Kartini. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai Hari Kartini, kita pasti dengar kata emansipasi, kebaya, perempuan, perubahan, terus ini kesetaraan gender, gitu-gitulah. Nah, apa yang sebenarnya mau kita bahas? Kenapa jadi berani tampil beda? Karena di saat orang menganggap kita itu nggak mampu, kita dapat mengubah statement mereka. Yes. Berubah statement mereka menjadi aku bisa loh kayak gini. Yes. Di balik tantangan yang ada, aku bisa loh ngelakuin ini. Bahkan berhasil gitu. Seperti Kartini, contoh Kartini, banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi di saat dia nggak dibolehin untuk sekolah, di saat dia harus menghadapi banyak cacian, makian, dengan semua statement dan gebrakan yang dia buat untuk wanita di Indonesia. Tetapi yang harus kita tahu sekarang dampaknya yang kita rasakan, Yes. cewek bisa juga sekolah, cewek bisa mengekspresikan, bahkan melihat standarnya pun kadang kan cewek lebih di atas Iya, aku setuju banget. laki-laki. Jadi bersyukur kita bisa hidup setelah era Emansipasi. emansipasi wanita. Bersyukur ya karena ada Kartini, nggak sih Kak? Ya, sangat bersyukur sih. Karena selama ini kita diikat, dikekang. Nggak boleh ya perempuan, nggak boleh. Udah di dapur aja masak gitu kan, urusannya gitu. Guys, jangan Udah selesai SD ya udah nikah jadi istri orang, ngurus rumah biasanya gitu. sekolah, jangan kuliah, jangan ke dapur. Ya, tapi di tengah-tengah semua hal yang terjadi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, Kartini dengan gagah perkasanya dan keberaniannya menentang hal itu dan dia berhasil. Sampai detik ini kita rasakan semua yang dia lakukan. Terima kasih Bu Kartini. Luar biasa. Membahas mengenai perjuangan. Kalian. Aku mau nanya nih Kak Len. Kak Lena kan dari Sabu nih. Yes, sabu. Sabu. Ya, jangan lupa ya. Sabu bukan, tuh- bukan sabu yang kita konsumsi untuk Bukan. sejenis narkotika, tidak ya. Iya takut saya orang tahunya. Ih, dari Sabu gitu ya, ngeri juga. Oh, no. Sabu itu pulau di NTT. Oke, dan kabupatennya Sabu Raijua. Silakan join, banyak tempat wisata di sana. Oke, promosi. Jadi Kak Lena ini salah satu mahasiswa STTE dari Sabu. Kayaknya kita harus cerita deh mengenai kenapa kok bisa Kak Lena datang ke sini, apa sih yang membuat Kak Lena bisa datang ke sini, dan latar belakang apa sih yang membuat seorang Kak Lena bisa sampai yang aku setujunya mengambil keputusan menjadi seorang Kristen, mengambil keputusan iman sebagai seorang yang mau menjadi pengikut Kristus, kalau boleh tahu Kak. Sebenarnya sih panjang ya. Sangat panjang perjalanannya dan sangat panjang prosesnya. Tahun 2014 ya saya dibaptis. 2014. Saya dibaptis. Itu saya kelas 3 SMA saya dibaptis, ambil keputusan untuk dibaptis. Memang susah untuk mengambil sebuah keputusan aja susah gitu loh. Padahal kita mau berubah kan beranjak dari sebuah keputusan gitu. Nah itu aja susah untuk kita ambil keputusan. Karena keluarga saya hidupnya belum takut Tuhan, belum hidup dalam Tuhan. Jadi untuk saya ambil keputusan itu saja butuh proses yang sangat panjang gitu. Di tengah-tengah keluarga belum percaya Tuhan Yesus. Izin untuk share keluarga, latar belakang keluarga saya dan perjalanan saya sampai ke tempat ini. Jadi karena keluarga yang belum percaya Tuhan dan saya punya komitmen bahwa saya harus benar-benar mengikut Tuhan, saya harus dibaptis. Saya berkeyakinan bahwa kalau saya tidak ambil keputusan sekarang, kapan? Kalau saya terus-terus dikekang sama keluarga, kapan saya berubah gitu. Nah, pada akhirnya saya dibaptis 2014, 2015 karena keluarga mengizinkan kamu harus jadi polisi. Hah, polisi
Kak? Oh, sangat mendukung keluarga saya untuk jadi polisi. Karena udah tinggi ya Kak, cocok lah ya. Yo, tinggi punya ada berapa sertifikat. Kakak paskib nggak paskib? Paskibraka 2 kali, tingkat kabupaten, tingkat kabupaten 2 kali, terus ada dari SMP lomba Pencaksilat nggak? lari, lompat jauh, tolak peluru. Oh, Kakak olahragaan banget ya? Banget. Ya ampun, baru tahu kok ini baru tahu fakta jadi seorang polisi ini baru tahu loh. Banyak apresiasi dari sertifikat yang didapatkan waktu saya SMP dan SMA. Nah, hal itu yang membuat saya, oh ya kayaknya passion saya di sini deh gitu. Saya ambil keputusan oke, dan keluarga mendukung hal itu. Tes polisi. Sebelum saya tes polisi, setelah saya dibaptis, Pak Pendeta saya bilang gini, Len, kayaknya kamu harus jadi hamba Tuhan deh. Kamu cocok jadi hamba Tuhan. Gitu. Apaan sih hamba Tuhan? Orang dibaptis gitu. Langsung dibilang hamba Tuhan. Apaan sih? Saya nggak menghiraukan hal itu. Tapi pendeta itu udah omong sama saya gitu. Ambil keputusan setelah lulus, saya pergi. Saya mencoba untuk konfirmasi dan tes polisi 3 kali gagal. Terakhir 3 kali itu gagal sampai saya tidur di bawah kolong meja, guys. Oh bisa Kak? Datang om saya bilang ngapain di situ? Yaitu karena Kecewa ya Kak? Kecewa karena sudah gagal dan dan harapan Mungkin down banget gak sih Kak? Oh banget, karena itu kan deh selama proses 3 tahun loh saya berturut-turut tes polisi itu nggak gampang loh tes polisi itu. Ternyata gak gampang ya Kak? Sangat susah. Ada gak sih teman Kakak yang udah sukses kalau boleh tahu? Ada. Tapi itu yang saya lihat, wow keren ya. Iya, wow keren ya. Keren banget gitu kan. Ya tapi itu kan beda-beda ya punya passionnya, punyamu di sini gitu loh, bukan punyamu itu ya udah Rancangannya beda gitu ya. Jadi akhirnya setelah itu saya coba daftar di Undana Kupang. Kalau teman-teman searching ada satu fakultas di Kupang namanya Undana Kupang. Saya coba masuk di situ bagian keuangan gitulah. Bagian keuangan. Masuk. Tiba-tiba senang keluarga saya. Pas tahun 2000 berapa itu 2018 awal. Kan saya di sini 2018 akhir mau masuk 2019 saya di sini datang ke sini. Saya bilang loh kok nggak dapat ya saya ikut itu gitu loh. Kayak nggak nyaman gitu. Saya mengingat perkataan Pak Pendeta itu dan dia tiap minggu itu pasti dia telepon saya, Len, aman, sehat, gimana kesehatannya gitu. Ya senang sih secara pribadi kan diperhatiin gitu dan akhirnya Bapak itu selalu lontarkan kamu itu cocoknya jadi hamba Tuhan gitu-gitu. Ya sudah saya mulai berdoa di situ karena saya juga mulai nggak nyaman gitu untuk menjalani ya Kak ya. Di Undana itu karena memang di situ persaingannya kan negeri kan. Persaingannya. Berarti Kakak pinter dong. Melawan. Tahu nggak ya? Iya. Udah setelah itu nggak nyaman dan akhirnya saya telepon Pak Pendeta saya. Saya bilang Pak, saya mau jadi hamba Tuhan. Keputusan lagi nih, padahal ambil keputusan untuk dibaptis aja udah susah diizinkan. Iya Kak. Mau jadi hamba Tuhan lagi. Susah banget waktu itu Kak. Butuh air mata, dibilang nggak usah lagi jadi anak. Ya ampun, sedih banget. Sedih banget waktu itu. Tapi kan setelah saya di sini dan tunggu saya ceritakan dulu. Oke. Nah, Aku suka nih dengar kayak gini nih. Perjalanannya saja. Oke, saya ambil keputusan, Pak, saya menjadi hamba Tuhan. Saya turun, saya dari Kupang ke Sabu pulang. Saya bilang sama mama saya, Pak, Ma, saya menjadi hamba Tuhan. Hah, jadi pendeta? Sekolah pendeta kan? Iya, saya bilang. Kau mau makan apa? Biasalah kan orang berpendapat bahwa pendeta itu miskin dan segala macam. Itu bener loh Kak, relate banget loh di keluarga aku juga. Di keluarga aku juga. Malah waktu aku kesini pun dibilang, kamu kayaknya 3 tahun di situ, 2 tahun di situ kayaknya nggak akan sampai deh. Kayaknya di tengah jalan kamu akan keluar. Hei, aku udah mau tinggal gue. Udah mau selesai. Itu Kak pokoknya. Ya ampun, memang sangat susah ya. Setelah itu posisi saya mau pergi ke sini nggak diizinkan sama sekali. Tapi saya bersyukur ternyata Tuhan itu punya rencana dan memang ini rencana dan panggilan Tuhan ya. Jadi kalau memang panggilan Tuhan kita mau lari kemanapun tetap dia akan tangkap dan bawa sini loh kamu.
kamu harus di sini loh gitu melayani saya. Dan akhirnya karena keluarga nggak setuju, papa mama secara khusus sama sekali tidak, abang saya akhirnya bertindak. Wih. Abang saya yang sulung karena bapak saya itu apa yang dikatakan abang saya iya kan, gitu. Dan Tuhan pakai abang saya gitu loh. Lena, ini uang, kamu pergi ke Tanjung ini. Wis. Kata abang saya. Wih, keren banget. Saya bilang, Tuhan, ini jalan Tuhan kah? Ini kah panggilan Tuhan gitu. Dan akhirnya saya diizinkan juga sama keluarga karena abang saya udah bertindak, bapak mama saya iya. Kak, sorry mau nanya. Kakak anak berapa sih? Aku kedua dari terakhir. Oh, jadi berapa sih, Kak? Ini Kami itu anak 6 bersaudara. 6 bersaudara. Kakak anak Saya paling bungsu terus saya. Dia Oh, berarti kakak anak kelima. harusnya anak ke-6 karena satu udah meninggal jadi anak ke-5 sekarang. Oh, anak kelima. Ya. Ngeri juga ya, Kak. Maksudnya kakak kan termasuk anak paling bontot nih kan. Termasuk kalangan anak bontot lah ya. Maksudnya udahlah tinggal di rumah jaga orang tua. Maksudnya apa sih yang membuat kakak sampai ingin pergi banget ke Tanjung Enim menjadi seorang hamba Tuhan? Oh, itu apa ya? Saya belajar karena waktu itu kami pernah ikut-ikut ibadah dan saya pernah mendengar cerita tentang Abraham. Abraham. Yang dipanggil ya, Kak? Iya, yang dipanggil Tuhan itu kan sangat luar biasa menurut saya. Nggak tahu tempatnya. Saya juga nggak tahu tempat di sini kayak mana posisinya. Iya. Berangkat sendiri dari sana ke sini. Banyak Sendirian, Kak? Sendiri. Kakak nggak takut dia apa-apain? Karena saya belajar dari Abraham. Serius, kakak nggak takut dia apa-apain gitu? Nggak takut karena posisi saya itu saya pernah ikut ini karate. Oh. Gitu. Bukan sombong maksudnya Melawan kalian. Jadi hati-hati yang mau deketin kalian. Nah, kalian harus lihat-lihat dulu. Bisa nggak deketin ini? jadi Karate loh. komitmen sih. Awalnya untuk kita bisa beranjak itu berubah itu komitmen pertama. Komitmen. Untuk mengambil keputusan dan itu sangat susah. Iya nggak sih, Kak, memelihara komitmen tuh, Kak? Sangat susah. Bahkan perhatikan dalam menjalin sebuah hubungan. Kalau komitmen renggang maka semuanya ya bukan itu bagian. Saya belajar dari pribadi Abraham. Tuhan bilang kamu keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang nggak tahu dia tempatnya di mana. Tanjung Enim. Dan itu yang saya tangkap bahwa kamu harus pergi. Gitu. Nah, setelah kejadian itu, abang saya izinkan saya untuk ke sini. Ternyata di sini itu bukan hal yang gampang untuk mengikuti pembentukan. Nggak gampang. Berarti alami nggak sih di sini? Banget sih, Kak. Banget susahnya. Harus itulah. Ya kalian aja yang mau masuk, kalian mau join, kalian akan rasakan kayak mana rasanya pembentukan sih. Ya, tapi yakinlah itu akan membawamu kepada perubahan yang Banget. Rasain sekarang kayak ada wibawa tersendiri, Kak. Seriusan kayak pulang tuh kayak slow banget. Ada sinar kemuliaan. Iya, gitu. Iya, jadi itu ceritanya terus sampai ambil keputusan ke sini. Posisi waktu itu saya masuk ke sini, adik saya kuliah. Double dong, Kak, itu. Jadi dibandingkan dong, guys pernah nggak sih ngalamin hal itu? Kalau punya adik bungsu, terus dibandingkan sama orang tua, sama kakaknya, abangnya, pernah nggak sih? Aku pernah ngalamin hal itu, guys. Oh, dibanding-bandingin ya, Kak? Bandingkan. Emang apa ini kriteria pembandingannya, nilai atau apa? Semuanya lah nilai. Adik saya orang yang juga berprestasi. Laki-laki perempuan, Kak? Perempuan. Aku kira laki-laki kan. Bisa lah gitu kan. Adik saya perempuan, berprestasi juga, pintar juga. Nah, jadi waktu saya kesini, dia. Saya tingkat 3, wisuda dia. Wih, Saya tingkat 3 wisuda dia. Dan perkataan dari keluarga itu sering bilang, adikmu itu udah kerja, adikmu itu ada penghasilan, udah ada. udah bisa ngadupin keluarga, udah bisa kasih mama apa uang ke segala macam. Kau mana? Pernah nggak sih, guys, yang di rumah ngalamin hal itu? Kan mana? Ngabisin uang aja kau gitu pasti. Apalagi udah wisuda, aduh Tuhan Yesus, sedangkan di sini tuh harus 5 tahun, guys. 5 tahun. Sama saya sama bapak saya, kapan kamu bisa kirim uang sama Pak Mama? Sedangkan saya masih kuliah, uang dari mana? Sedih banget gak sih, Kak, denger itu? Sedih. Dibandingkan itu emang gak bagus. Jadi Kan kita mau berubah gitu loh. Kalau kita dibandingkan dan kita terus hidup memikirkan perkataan-perkataan itu, kapan kita mau berubah? kapan mau berubah? Ingat itu. Nggak Kapan bisa. mau berubah? Makanya ya untuk berubah itu mindset dulu, berpikiran dulu. Setelah itu sampai di sini
banyaklah perjalanan saya lalui di sini, dan akhirnya ya seperti itulah. Akhirnya membentuk seorang Kak Lena yang sekarang. Menurut kakak, dari semua kejadian ini nih, berarti kakak tuh udah disetting untuk jadi seorang yang berbeda nggak sih dari keluarga kakak? Pertanyaan ini bagus sekali, bagus. Iya nggak sih? Sangat Karena berbeda menurut saya, sangat berbeda. dengan kualitas hidup kakak sekarang, dengan semua hal yang terjadi dan semua anugerah yang Tuhan kasih untuk kakak sekarang, kakak kayaknya dapat posisi yang berbeda. Walaupun ya mungkin kata orang posisi ini dibandingin dengan sekarang itu kayak ya jauh banget dengan dunia dengan ini kan. Tapi kalau misalnya itu kita bisa ngeliat, kita bisa ngerasa nih menjadi seorang berkat itu pun bukan dari perkataan, bukan dari uang. Ya kakak nelpon aja ngasih firman Tuhan, doa itu kan udah kayak Iya. gitu. Saya sangat rasakan perubahan itu apa ya? Kan kemarin saya nggak pulang loh guys, sudah 5 tahun. Udah 5 tahun, nah yalah, kasihan Kak Pulang itu Lena. setelah wisuda. Pulang ya kak? Oh iya, kemarin-kemarin ya. Sudah saya pulang, dan jujur ya, menurut saya itu untuk jadi berkat, benar kata Fira, untuk menjadi berkat itu bukan karena keuangan kita kasih orang, bukan karena kita semua yang kita miliki itu kita kasih orang, tidak. Melalui tindakan kita aja bisa merubah orang lain. Saya pulang ke Sabu, banyak keluarga yang bangga. Aku mama bapak saya bangga dengan saya bisa meraih S1, dan nggak pernah sama sekali saya minta uang sama bapak mama, 1000 pun nggak pernah saya minta sama bapak mama. Kalau sama adik saya iya. Dan menjadi perbandingan juga itu, karena adik saya sering kasih uang jajan. Sedangkan yang seharusnya saya yang kasih dia yang kasih saya guys. Oh itulah kak, kayaknya itu akan berlaku juga dengan aku deh. Kamu boleh tahu siapa sih kak namanya? Adik kakak? Gali. Gali. Silakan. Gali Hai juga? Ya. Gali ya namanya? Leo sebenarnya, maka kami tuh Leo. Oh Leo. Nah itu nama bapak langsung. Jadi apa ya guys ya? Untuk mengalami sebuah perubahan itu sangat susah. Iya sih kak. Susah. Perjuangannya tuh kayak gitu, harus kalau kakak mau minta izin waktu itu kesini kan penuh air mata, penuh Penolakan, ditolak beneran. keluarga. Ditolak. Terus apa sih ya, kan udah kayak gitu tuh kan kak, justru kan orang semakin banyak yang kayak aku dulu kan, awal-awal aku datang ke sini tuh kayak banyak orang yang meragukan aku, jadi seakan-akan tertanam di mindsetku aku tuh nggak bisa, aku nggak sanggup di tempat ini. Apalagi kakak waktu dari Sabu sendirian, terus waktu minta izin pun ditolak, diremehin, dicaci maki, mungkin dibandingkan lagi. Apa sih yang membuat kakak gak apa-apa, aku tetap maju kok, walaupun banyak orang di sana menentang aku tetap maju karena aku ada, karena ketika aku udah ngambil ini aku tahu pasti Tuhan akan menolong. Apa itu kak? Apa ya yang membuat saya itu, karena udah ada dasar ya, komitmen itu kali ya, komitmen dan merasakan bahwa oh ini panggilan Tuhan gitu buat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya. Kan kita itulah tadi yang saya bilang, dari pribadi Abraham saya belajar bahwa itu memang karena panggilan Tuhan, dan memang kita mau nggak mau harus kita jalani itu, iya harus kita jalani gitu loh. Jadi apapun tantangannya, apapun cobaannya, caci makian dari keluarga, ada komitmen gitu loh, dan percaya bahwa apapun yang kamu perlukan itu Tuhan sediakan. Dan saya ngerasa hal itu sampai di sini. Bahkan saya pernah ada di momen saya nangis benar-benar nangis, terharu dengan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan gitu loh. Waktu saya tingkat 1, nggak ada uang, nggak pernah dikirim uang, persembahan. Berkaca-kaca loh kakak. lucu dan terharu sih sama kuasa Tuhan. Tiba-tiba ada uang di Alkitab saya 90-an ribu gitu loh. Keren. Saya nggak tahu itu siapa yang taruh Sampai sekarang kak? sampai sekarang. Tapi itulah pemberkatan Tuhan ya. Ternyata kalau kita mengambil sebuah komitmen didasari dengan ketulusan, tekad untuk mau berubah, jalani itu.
Jangan dengarkan kata orang. Nah ini nih yang membuat kita tidak berubah, nih terlalu dengarkan kata orang nih. Masuk di pikiran, olah di hati, keluarkan dari mulut. Bahaya itu. Masuk pikiran, olah di hati, keluarkan dari mulut. Ya aku nggak bisa gitu kan. Iya, ya nggak bisa kamu, aku dulu gitu. Kakak sempat ngalami hal kayak gitu juga? Kayak, Oh pernah ngalamin kayak gitu. anak zaman sekarang tuh mental illness gitu. Kayak mentalnya tuh kena gitu. Kena mental. Kena mental. Serius bilang kamu itu adikmu itu udah gini. Kamu mana? Ya itu kan sebenarnya kalau saya masukin di pikiran dan hati saya, maka saya akan rusak gitu. Kicauan saya. Kan apa yang masuk di pikiran, olah di hati, maka kicauan juga rusak, apa perkataan kita rusak gitu. Jadi kalau saya mengikuti pikiran saya menurut pendapat orang, nggak akan maju, saya nggak akan berubah saya itu. Nah dan apa ya, firman Tuhan yang sangat membuat saya itu sampai sekarang apa ya, dari Roma 12 ayat 12 nanti itu. Roma 12 ayat 12. Itu sangat memberkati saya secara pribadi. Dan nah ya komitmen itulah menurut saya, itu komitmen yang sangat penting untuk kita jalani perubahan itu. Kapan dulu kita kak? Udah capek kan? Minum dulu kakak, minum makan. Ya guys, kalau mau endorse loh. Ya bagi, ya gitulah. Ya gitulah. Ini jadinya. Waduh, santun tuh semua. Enggak lah kak, kakak aja. Karena kan Vira udah tadi kan haus, tadi Vira habisin duluan. Kalau menurut kakak nih kan, selama berapa tahun, 5 tahun ya kakak? Total berapa sih kak? Kalau udah 5 tahun ya? Tahun 7 sama ikatan dinas guys. Setelah makan tua, aku belum nikah. Pasti udah ada yang deketin dong. Seorang sarjana teologi ya, siapa yang nggak berani deketin? Yang belum ini aja udah banyak yang deketin. Kalau kalau kapan sih kakak benar-benar kayak ngerasain, oh ternyata ketika kita berani tampil berbeda dari lingkungan kita, Tuhan tuh mendukung loh. Tuhan tuh ada loh ternyata. Oh iya. Apa sih yang membuat kakak menyadari hal itu? Keajaiban Tuhan yang melalui apa ya, kesehatan. Pertama yang hal kecil menurut saya, merasakan bahwa itu Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya, itu kesehatan. Pertama itu hal kecil menurut saya sih. Mungkin bagi teman-teman yang lain itu hal besar, tapi menurut saya itu hal kecil. Kesehatan, bayangkan selama saya di sini 5 tahun, mau jalan 7 tahun ini, mau jalan 6 tahun ini, gak pernah yang namanya saya masuk rumah sakit. Kalau demam, sakit kepala, Ayo wajar lah, itu wajar. hal biasa lah menurut saya. Manusiawi banget sih itu kak. Untuk sampai sakit nggak masuk kelas itu hanya pernah sehari saya waktu saya tingkat 1 awal masuk. Karena mungkin ya namanya juga Adaptasi, ya, aku juga sih kak, lingkungan, adaptasi. wajar. Tapi setelah itu nggak pernah tuh. Nggak pernah. Itu bukti yang menurut saya pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa ya melalui kesehatan. Terus kita kan namanya juga anak kuliah butuh uang kan ya. Iya sih. Siapa sih yang nggak butuh uang gitu. Tiba-tiba ngeliat, ih bagus itu ya, pengen beli tapi ngeliat, ya ampun gak ada duitku ini, kayak mana? Gumul sekali, apalagi akhir-akhir mau wisuda itu kan butuh uang berjuta-juta kan. Kalau minta sama orang tua gengsi dong, masa kan kata orang tua ya udah hidup kamu sendiri kan, kamu Iya kan, iya benar-benar. keputusan untuk ke situ, ya cari sendiri, Cari minta sendiri. sama Tuhanmu. Saya buktikan itu dan Tuhan saya pelihara sampai hari ini. Uang Tuhan cukupkan. Ada aja orang baik kasih Len ini uang untuk skripsi, ini uang. Dari hal itu saya belajar tentang keajaiban itu memberitahu kepada kita, keajaiban yang kita alami itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan ada loh di situ, gitu. Tuhan ada loh di sini. Gitu. Kayak istilahnya Tuhan tuh kayak, oh ini loh ditunjukin gitu. Aku ada sebenarnya. Iya. Tapi terkadang ada orang yang nggak nyadar loh kak. Tergantung pribadi kan. Iya sih ya, tergantung pribadi. Tapi kalau kakak termasuk orang yang pun kayak semua ini kalau nggak karena Tuhan mungkin aku nggak sampai kayak gini sih ya. Benar-benar karena Tuhan. Karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan guys, nggak akan saya sampai dapat gelar sarjana. Sekarang Kak Lena sarjana.
Katanya mau ini lagi ya kakak ya? Oh boleh, boleh guys kalau mau sponsori boleh. Terima Sama kasih. mau lanjut S2 gitu kan, sambil menunggu pasangan hidup. Siapa tahu nanti lagi S2 datang pasangan. Amin, amin Tuhan, amin, amin, amin. Ya, aku jadi seru Gak ya. apa-apa kak, ini untuk kakak semua ini. Gak apa-apa kak. Kan, maksudnya kita harus kerjakan programnya. Iya, Kalau bukan perubahan. kita siapa coba? Perempuan ingat ya. Jangan dikekang sama perkataan bahwa perempuan itu harus ke dapur. Kami udah bahas di awal tadi. Perempuan itu harus gini-gini. Enggak. Ingat ya perempuan, kita itu punya hak istimewa, hak prerogatif atau apalah itu. Kata orang. Kata orang. Istimewa. Nah, itu istimewa lah. Hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita punya kesempatan untuk berubah. Kalau bukan sekarang kapan? Kalau nunda kapan? Iya. Keburu tua, kata orang Tuhan lepas tangan. Jangan sampai Sampai tuh lepas tangan. perubahan dalam hal apapun itu ya guys. Jangan Apalagi dalam iman gak sih kak? itu perlu. Terutama Apalagi iman. Sekarang ada Kristen progresif itu, aduh Tuhan, hindari. Iya sih. Semakin banyak orang yang menyalahgunakan sebenarnya. Yo, sangat banyak. Oke. sekarang. Jadi Kalau mau lihat channelnya nanti di sini tampilin tolong ya editor. Ini Kristen progresif. Jadi setelah aku bincang-bincang dengan kakak, aku tuh banyak dapat pengalaman sih, dan hampir pengalamannya tuh sama kayak aku juga. Kayak ya? iya kak, kayak tiba-tiba aku kayak ngomong, Tuhan aku nggak ada duit loh, aku mau ini, aku bilang. Iya. Tiba-tiba aku nggak tahu bapak asrama manggil aku, terus bilang, nah ini ada kiriman loh dari ini. Siapa pak? Aku ingat orang-orangnya. Aku pada saat itu memang karena mungkin terlalu nggak peduli ya dengan orang kan, kadang kan lupa. Tiba-tiba pas aku ingat di akhir-akhir ini, ya ampun ternyata dia yang ngirim ternyata. Dan aku tuh kayak gila, doaku langsung dijawab pada saat itu gokil banget sih. Tapi you masih enak sih, Iya. karena keluarga you di sini, Iya, iya. you di sini di Iya. Palembang gitu. Terus saya kan jauh dari NTT. Oh iya benar, saya mau saksikan sama sobat muda ini waktu saya di praktek. Itulah saya benar-benar merasakan melimpah berkat Tuhan itu. Apa tuh, Kak? Bayangkan, karena praktek kan tuntutannya pulang harus ada laptop dong, Iya, mengerjakan Kak. skripsi gitu Benar. kan. Sedangkan kalau kita hitung-hitung kan Nggak bisa lah ya. nggak bisa, sangat nggak bisa, mustahil untuk kita bisa beli laptop Benar. kalau di tempat ini saya. Ternyata Tuhan kirim Orang baik. orang yang sangat baik yang mengasihi Yes. Tuhan, dikasih laptop 2 sama HP ini. Bayangkan. Kasih ya bapak. Itulah, makasih banyak Bapak. Itulah berkat Tuhan untuk saya, pemeliharaan Tuhan itu yang saya nggak bisa saya lupakan. Yes, Ternyata kalau teman-teman lagi ragu untuk mengikuti Tuhan sekarang, percaya deh, jangan buangkanlah ragu-ragu itu. Nggak akan membuat kita sukses kalau ragu. Iya sih kak. Kalau dasarnya nggak kuat, dasar kepercayaannya nggak kuat, kadang kita dengan selentingan sedikit aja kita akan mudah goyah. Selentingan ting gitu aja kita dengan gitu langsung jatuh goyah. Jadi Gitu, guys. iya kayak gini kan, kayak bener-bener kan seorang Kak Lena dari Sabu Nah, menjadi seorang anak perempuan di tengah-tengah Ya. keluarga yang belum percaya Tuhan, Ya. mengambil komitmen menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan, itu butuh perjuangan yang sangat panjang dengan semua cucuran air mata. Mungkin kalau bisa dibilang lebaynya berdarah-darah dulu, ya benar-benar. berdarah-darah dulu, baru bisa keluar dari rumah untuk masuk ke panggilan Tuhan yang mulia, dibentuk di STTE Ebenezer. Apa yang menjadi kekuatan kakak untuk kakak menjalani ini? Kekuatan Kekuatan. dari Tuhan sih, kekuatan itu ya. Dan kalau teman-teman mau tahu ya tentang STT, kekuatan di STT ini sangat menurut saya ini Kuat banget ya kak? luar biasa. Serius, bayangkan tiap hari harus renungan guys, yang tentunya nggak pernah renungan. Iya sih kak, aku perjuangan banget itu. Kekuatan gak sih itu firman menurutmu? Banget kak. Kakak ingat gak bahwa kakak pernah scoring aku dong? Iya. Iya. Aku ingat sih. Aku pernah, kakak kan banyak scoring orang jadi lupa mungkin. Jadi Vira, oke, aku ingat waktu aku ngambil jatah ini udah karena memang Karena nggak renungan. Iya, gini ngantuk. Karena memang
Tapi susah banget, serius susah banget. Untuk berubah itulah, untuk mencapai sebuah perubahan aja betul perjuangan. Perubahan, apalagi berani tampil beda di tengah-tengah mayoritas kita yang sebenarnya kita harus ikut sama mereka. Tapi kita harus membelok dan kita harus bisa bersinar di tengah-tengah mereka. Benar sekali. Apalagi teman-teman di luar ya, banyak pergaulan ke muslim, ke agama ini segala macam. Percaya tampil beda itu penting. Melalui apa? Kehidupan, sifat kita, attitude kita. Nah, itu penting. Mencerminkan perubahan itu, tampil beda gitu. Sebagai anak Tuhan, anak Papi Jesus. Papi Jesus. Anak Papi Jesus. Jadi udah banyak sih kita cerita-cerita dan pengalaman hidup dari seorang Kak Lena yang menurut aku sangat memberkati aku sendiri sih. Ketika seorang Kak Lena mengambil keputusan dengan semua hal yang harus ditinggalkan di Sabu, semua hal yang harus dia ambil sendiri konsekuensinya, apalagi dengan penolakan orang tua, ya udah itu kan pilihan kamu ambil sendiri, ya berarti kamu tanggung sendiri. Itu menurut aku sih menjadi, apalagi kita perempuan, kita tuh ada di titik dimana kita ketika mengalami penolakan kita tuh akan merasa minder, merasa sendiri, merasa nggak ada yang bisa bantu kita, dan kadang hal-hal itu yang membuat kita menjadi jatuh, membuat kita menjadi ragu dan panggilan kita, bahkan membuat kita nggak mau mengambil keputusan itu. Tapi bersyukurnya ada seorang Kak Lena yang menjadi inspirasi kita sih. Menurutku inspirasi banget. Kalau kalian, walaupun kami sini banyak cerita ketawa-tawa gini-gini, tapi menurutku ketika kalian melihat semua itu, kalian akan tahu, gila, ternyata ada loh orang yang berjuang juga untuk mengubah masa depannya sih menurutku. Masa depannya dari yang nggak dianggap menjadi dianggap, dari yang tidak dipedulikan menjadi dipedulikan, yang dari ditolak menjadi diterima. Bersyukur sih keluarga saya terima saya, dan dengan semua kejadian hal dan yang kakak alami sih. Dan teman-teman perlu tahu ya, di tempat saya itu NTT itu banyak hamil luar nikah. Bahkan sampai keluarga saya bilang, nanti kamu hamil di sana gitu. Itu menurut saya kan orang nggak punya prinsip ya yang bisa ya udah ini diri saya loh, hamilin aku dong. Tapi kan kita punya komitmen dan udah percaya Tuhan, kita kenal Tuhan gitu. Satu lagi sih, jadilah perempuan yang mahal. Jadilah perempuan yang mahal. Menurut mahal itu dalam segi kekayaan inner beauty, dalam segi kekayaan beauty. Kecantikan itu bukan kecantikan yang secara fisik aja, tapi hati kita sih, hati inner beauty tadi. Jadi ketika cantik fisik tapi hatinya enggak, kan sama aja bohong. Ketika hatinya tapi fisiknya enggak, tapi tetap membackup kok. Ketika cantik, ya serius. Ketika hatimu itu cantik, mukamu akan di backup, percayalah. Jadi untuk mengakhiri cerita-cerita kita, obrolan kita akan berdoa untuk orang-orang untuk sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang mungkin pada saat ini mengalami yang sama kayak kakak di tengah keluarga, yang mungkin ada pergolakan segala sesuatu yang terjadi. Dia harus mengambil satu keputusan, dan keputusan itu yang harus dia ambil itu dapat mengubah semuanya dalam diri dia, tapi dia masih ragu. Masih ragu dan nggak mau tampil beda, nggak mau tampil beda karena ketakutan, penolakan dan segala macam. Kan generasi sekarang kan generasi apa bilangnya ya? Tomat nggak sih? Ngelembe. Berani dipecahin gitu ya Kak muda. Strawberry sih katanya. Ya strawberry. Yang kalau kelihatan cantik tapi rapuh di dalam. Iya, makanya cepat goyah ya. Iya, cepat goyah. Tolong ya. Kelihatannya kuat sih, tapi disentil dikit langsung. Gitu. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita di luar sana. Mungkin kalian yang bawa kita dalam doa. Ya, coba guys, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini sangat panjang perbincangan kami mengenai perubahan, atau kami harus berani tampil beda di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, teman-teman seperjuangan, teman-teman seletingan, teman-teman di sekolah. Kami harus berani tampil beda. Maka malam hari ini kami bersyukur ada banyak hal yang kami pelajari, ada banyak hal yang harus kami rubah dalam hidup kami untuk kami tampil beda bersama dengan siapapun di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang mengikuti malam hari ini, yang berdoa mungkin mereka saat ini ragu dengan keputusan yang akan mereka ambil.
ragu dengan komitmen mereka, ragu dengan apapun tindakan mereka atau proses yang mereka jalani saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau kuatkan mereka, berikan komitmen lagi, iman yang kuat kepada mereka untuk terus mereka berani bertindak untuk mencapai perubahan-perubahan yang saat ini mereka rindukan. Terima kasih Bapak yang baik, baik mereka yang masih kecil, yang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau teguhkan mereka, Engkau perkuatkan iman mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman mungkin mengalami kelemahan tubuh. Doa kami dan tempat ini, Tuhan berkati, sembuhkan, pulihkan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk kami di tempat ini, Tuhan sertai, Tuhan tolong kami sehingga kami terus juga menjadi berkat, menjadi inspirasi buat orang-orang yang di sekitar kami dan juga orang-orang di luar sana. Terima kasih, berkati kami semuanya Tuhan dimanapun kalian berada. Biarlah kami berani tampil beda, menjadi garam dan terang buat dunia. Terima kasih doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Dan kembali lagi di minggu-minggu yang akan datang bersama dengan narasumber yang akan berbeda lagi dengan tema-tema yang baru. Dadah.